Terus macet. Mas, macet dulu. Belakangan ini kepolisian daerah istimewa Yogyakarta mengungkap 2 kasus perdagangan bayi di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama ini di Kulon Progo, kemudian wilayah kedua di kawasan Tegalrejo, Yogyakarta. Dari 2 lokasi berbeda ini kepolisian menangkap 6 orang pelaku yang telah berhasil menjual bayi dengan harga lebih dari 50 juta rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini tim Fakta sudah hadir di Jogja, pemirsa, dan kami akan mengupas satu persatu kasus perdagangan bayi di Yogyakarta. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Kita saat ini mau mengarah ke satu rumah. Ini alamatnya di Suruh Kalang, Jaten, Karanganyar. Pemirsa, rumah ini adalah tempat yang digunakan oleh salah satu tersangka yang saat ini diamankan di Polres Kulon Progo karena telah melakukan aksi jual beli bayi. Ini orang ya? Belakangnya gimana? Parkir. Kita coba tanya warga di daerah sini lagi. Ada orang situ, Bang? Bentar. Ini samping ini. Yang orange ini. Halo, Pak. Tiara dari Fakta TV One, Pak siapa? Wah, nggak tahu saya. Enggak, mau tanya, ini betul rumahnya Bu Menu? Oke. Oh, Bapak dari tetangga ya? Iya. Tetangga. Ini kosong apa gimana, Pak? Kosong ya. Kosong ya. Kosong sejak kapan, Pak? Udah lama, Mbak. Udah lama. Iya. Tapi ini yang informasinya itu ya, apa? Nggak tahu. Buka. Saya itu nggak Pak. mau ikut-ikutan kok. Oh, oke. Saya juga ketemu satu warga ya yang tampaknya belum mau untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Tapi coba cari keterangan lain melalui warga sekitar yang berkenan untuk kemudian ini kami wawancara atau dimintai sedikit keterangan. Kita akan temukan faktanya. Iya, Mbak. Aku nggak mungkin masuk kan soalnya. Iya. Mbak Dian, jadi ini rumah Mbak Dian. Ini ngontrak aku. Oh. Halo, siapa namanya? Bu Menu sendiri ini emang udah lama ya tinggal di sini ya? Ya. Duluan Mbak Dian atau duluan Bu Menu? Duluan, menu. Oh. Aku di sini baru aja, Mbak. Baru aja. Tapi cukup kenal sama Bu Menu ini? Ya, enggak terlalu kenal banget sih. Wong soalnya kan gue ya enggak pernah keluar, aku ya enggak pernah keluar. Cuma jualan tok udah. Orangnya kan tertutup kan, jadi kan nggak pernah cerita apa-apa, nggak pernah. Jadi aku ya nggak pernah tahu itu siapa, itu nggak pernah. Cuma tahu ya warga sini kalau apa aktivitasnya Bu Menu ini setiap harinya apa? Nggak, kalau itu aku ya kurang tahu. Nggak tahu. Termasuk katanya jual beli bayi itu masa warga nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Adopsi sih bahasanya ya, adopsi. Masalahnya aku kan juga kalau tahu gitu ya diem tok, tapi kan nggak pernah tanya itu tamu apa, itu kan ya nggak pernah. Tapi berarti sering ada tamu, Mbak Dian? Ya, nggak sering, nggak sering. Tapi sesekali yang Mbak Dian lihat gitu ya, tamunya ini maksudnya perempuan kah atau gimana? Soalnya kan ya terkadang ya pas aku lihat itu ya rombongan. Rombongan? Maksudnya ya bapak, ibu, sama ya keluarga gitu loh. Tapi enggak sering, Mbak. Aku cuma sekedar tahu, oh itu cuma itu. Jadi kan enggak sering lihat gitu loh. Iya. Nggak sering. Kalau
apa ya, satu rombongan atau bahkan mungkin Bu Menunya sendiri gendong bayi gitu sempet lihat nggak? Sama sekali nggak pernah lihat. Atau ibu hamil yang kesini Nggak pernah. nggak pernah sama sekali. Biasanya kalau sebulan itu biasanya berapa? Itu aku udah Yang Mbak Dian pernah lihat Iya cuma 1, 2. itu. Tapi sebulan tuh pasti ya Mbak ya? Enggak. Nah tadi yang cerita setelah perempuan itu terus 2 bulan terus ada lagi tuh Ya itu kan orangnya sama. beda. Beda. Perempuan yang Mbak Dian lihat kemarin ada di rumah itu, kalau Mbak Dian lihat perawakan wajahnya tuh tua, muda, mahasiswa atau apa? Ya Sekitaran masih umur berapa? ya kayak aku gini Mbak. Orang kan enggak bisa dilihat dari toh wajahnya kan. Nah, Tapi enggak bisa dilihat masih dari muda lah ya. sini. Oh, enggak bisa dilihat dari apa wajahnya. Kasih ya Mbak Dian. Nggih. Ya. Kita coba tanya ke ketua RT setempat yang jaraknya nggak jauh ya dari rumah Bu Menu. Assalamualaikum. Kita masih nunggu ketua RT. Oh, Pak Mardi. Assalamualaikum Pak Mardi. Tiara dari Fakta TV. Maaf, ganggu nggih. Mau ngobrol-ngobrol aja sama Pak Mardi. Masuk. Oh, di dalam apa di sini aja? Nggak apa-apa Pak. Motor ini dari Sabit. Oh iya, nggak apa-apa Pak Mardi. Datang dari sawah. Iya. Jadi saya datang ke sini sebenarnya mau cari tahu soal Bu Menu. Iya. Tadi sudah dari rumahnya ketemu sama Mbak Dian juga ya, tetangga seberangnya. Tapi kok kayaknya di rumah nggak ada orang, jadi nggak ada yang bisa saya minta izin sama mungkin minta keterangan juga. Gimana Pak aktivitasnya yang selama ini warga tahu atau mungkin Pak RT tahu? Ya, setahu saya itu memang Mbak Menu itu kegiatan Ibu RT itu kurang berjalan gitu. Jadi Sama warga artinya kok sering seperti nggak terlalu banyak agak sosialisasi. tertutup itu Mbak. Agak tertutup. Terus ya saya sendiri ya kurang tahu Mbak. Ya tahu-tahunya itu ada penggerebekan itu. Saya diajak Pak Polisi sana dari Kapolres Kulon Progo. Iya, Kulon Progo, iya, Kulon Progo. Kerjaannya apa, terus apa aktivitas di dalam rumah itu masa nggak terpantau Pak? Memang dulu pernah Mbak, itu ada anak itu yang mengandung di situ itu loh. Itu saya urus di sini. Sudah saya ingatkan, Mbak, kalau begini ini nanti kalau Mbak disangka perdagangan anak bagaimana Mbak? Enggak Pak, saya itu menolong orang. Ini Mbak Menunya yang Ya, ngomong gitu. menolong orang ini mengandung nantinya tidak mampu mengurus, ini saya urus. Kalau lahir nanti akan dipungut saudara saya. Itu orang masuk keluar di rumah situ itu dulu kan saya tidak tahu ya tuh ada laporan tetangga gitu. Iya. Ya saya datangi, malah Pak Bayan ya saya ajak, Pak RW saya ajak, dulu pernah Mbak, sudah diingatkan. Tapi sudah itu ya saya Pak Bayan, Pak RW itu ya terserah, kalau nanti kalau ada apa-apa ya terserah, kita sudah mengingatkan. Pak, warga sampai ada yang lapor itu berarti sempat lihat ya, ada mungkin ibu hamil yang sering datang ke situ, Iya. anak-anak bayi yang ada di dalam situ. Kalau anak-anak bayi dalam itu enggak tahu Mbak. Tapi ibu hamil sering ke situ. Ibu hamil itu kan kadang-kadang keluar, tetangga kan tahu. Pak, enak cah, meteng nek kono, metu hari. Nah itu yang Pak RT sempat tahu, memang ada beberapa ibu hamil yang dirawat sama Bu Menu di situ atau gimana sih Pak? Dulu saya sudah mengurusi yaitu
anak hamil di situ, tapi yang tahu itu malah tetangganya yang hamil itu. Tetangganya hamil itu hamil, tetapi di luar nikah. Dari orang tuanya Bawa ke Bu Menu. Dikatanya suruh kerja Jakarta. Sudah 9 bulan mengandung, ini sudah 9 bulan. Iya. Itu saya dodok itu ya buka. Saya tanya itu tadinya mengelayan. Pak RT, Bu Menu ini ngurus itu ya, ngurus ibu hamil sampai akhirnya memperjualbelikan bayi itu sendirian apa setahu Pak RT dibantu juga ada orang-orang lain, Pak? Tahu Pak, nggak tahu saya. Tapi rumahnya selalu sepi kayak gitu, Pak? Sepi di luar, di dalam entah, nggak tahu. Sebelumnya tadi rame berarti? Ya, keadaan luar tetap sepi gitu Pak. Oh, tinggal sama siapa Pak Bu Menu, Pak? Sebelumnya anak satu kan cacat kat lahir sampai dari lahir ya cacat. Anak yang pertama sudah berumah tangga. Tinggal di situ juga? Di Solo. Terus yang kedua masih bujang tapi kerjanya entah kemana. Tapi Bu Menu ini tadinya latar belakangnya apa Pak? Latar belakangnya itu dulu itu ekonominya lancar Mbak. Orang tuanya Mbak Menu sendiri sudah orang mampu, dagang sapi itu loh, orang mampu. Terus orang tuanya yang kakung, yang putra di sini itu ya dagang sapi. Terus itu pewaris tunggal. Terus yang kakung itu guru SD. Tapi akhirnya yang kakung meninggal, akhirnya menjadi berantakan gitu. Pak RT, makasih banyak ya atas informasinya yang sudah diberikan kepada saya. Kita temukan fakta selanjutnya.